A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sakit, sakit itu berat sekali, sangat berat. Nah, yang pertama, mobilitas kita tuh sangat tinggi. Itu bahasa baiknya ya, positifnya. Kita suka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan transportasi yang luar biasa, dengan keterhubungan konektivitas yang luar biasa melalui internet. Kita bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam sehari itu bisa berkali-kali ya. Dari rumah kita ke tempat A, kemudian berpindah lagi tempat B, pindah lagi. Kemudian kita juga terbiasa tidak memberi ruang untuk menikmati waktu-waktu antara diri kita dengan diri kita sendiri. Kita suka mengisi kekosongan kita ketika nggak ngapa-ngapain dengan HP. Apapun sudah, ngapain sudah, mau berselancar kah? Berselancar di Google, berselancar di browser, di Facebook ataupun yang lain. Kita tidak bisa memberi ruang untuk menikmati kesempatan yang ada yang kita miliki untuk melakukan percakapan dengan diri kita, untuk meditasi dengan diri kita, sebenarnya sekedar dia mengontrol pikiran kita sendiri, menerima keadaan kita yang hanya dengan diri kita sendiri. Luar biasa, akhirnya sakitnya itu tidak sembuh-sembuh karena keterbiasaan itu membuat kita tidak tenang ketika kita hanya terbaring diam. Padahal mau seperti apapun perawatannya, namanya sakit harus menyertakan bagian yang disebut istirahat. Termasuk tidak HP-an. Kalau kita HP-an, megang HP-nya aja sama beberapa waktu, apalagi sampai lebih dari 1 jam, itu sudah berdampak ke otot lengan, otot tangan, dan akhirnya ngefek ke otot ke pundak kaku, leher jadi ikut kaku lu. Kalau sudah kaku asam lambungnya naik, pompa jantung juga terganggu, akhirnya darah ke atas juga terganggu. Akhirnya juga ketika pundak kaku, lengan kaku, ngefek ke pencernaan, ke perut. Nah, akhirnya paling bambu masalahnya berputar. Belum lagi mata lelah. Radiasi itu memang ada. Nah, itulah sulitnya. Jadi kita sakitnya tidak bisa selesai total. Karena kita gelisah, aduh kapan nih nggak ada kegiatan. Siapa yang betah tidur di kasur terus? Ya, karena kita sudah melewati 3 hari 4 hari yang sebenarnya belum sembuh, tapi kita terus mengharapkan sembuh. Memang kesembuhan itu datang tapi menyisakan penyakit yang nanti kalau sakit lagi bertambah persentase kedalaman penyakitnya. Kalau yang sekarang kita misalnya sakit pusing, lieng, lesu, itu misalnya menyisakan karena tadi kita tidak sabar dengan diri kita sendiri, tidak sabar dengan menikmati waktu untuk beristirahat dengan diri kita sendiri, menikmati waktu untuk berdialog dengan diri kita sendiri, bermeditasi dengan diri kita sendiri, untuk memperbaiki diri kita sendiri. Akhirnya tersisakan misalnya 30% sudah penyakitnya. Besok sakit 100% ditambah 30%, lebih parah. Nah, sembuh itu jadi tidak mungkin, jadi tidak total, hanya menyisakan residu, menyisakan penyakit yang nanti akan berakumulasi di penyakit kedepannya. Karena kita terbiasa tidak memberi ruang pada diri kita sendiri. Jadi jangan sakit itu sulit, sakit itu berat, sangat berat sekali. Itu baru masalah urusan kesehatan, belum lagi urusan yang lain. Urusan sakitnya perjalanan sembuh, terapinya sakit. Namanya sakit itu adalah menuju perjalanan berobat, perjalanan menyerahi rahmat Allah. Sakit itu adalah bertaubat. Bertaubat itu tentang memperbaiki diri, tentu tidak mudah. Lidah rasanya tidak enak, makan yang enak, yang sehat-sehat rasanya tidak enak, kepinginnya makanan yang kita sukai saja. Semuanya berat ketika sakit. Jadi pastikan kita tidak sakit dengan apa? Dengan ayo kita lebih peduli kesehatan, preventif itu jauh lebih baik. Islam itu adalah agama yang preventif. Kita dari sekarang, kita masih hidup, kita diminta untuk memikirkan kamu hidup untuk duniamu sekarang atau kamu hidup untuk persiapan akhiratmu. Nah itu, Islam itu agama preventif. Kamu ingin dapat balasan adil atau tidak adil dari Allah? Keliru maksudnya ya. Kamu ingin balasan adil yang baik dari Allah atau balasan adil yang buruk? Ya pasti adil dari Allah. Maafkan saya, kekeliruan besar itu ya.
Apakah kamu ingin mendapatkan balasan adil yang baik dari Allah? Apakah dapat balasan yang buruk dari Allah untuk perbuatan buruk kita, untuk perbuatan baik yang kita sendiri lakukan? Nah itu, Islam itu agama yang melihat ke depan. Kalau kamu ingin punya masa depan yang baik, itu dibangun dari kebaikan sekarang. Allah Maha Baik, menyukai yang baik. Semua balasan dari Allah adil, itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jika baik maka dapat baik, yang tidak baik dapat tidak baik. Jadi jangan sakit, sakit itu berat. Ayo preventif sekarang. Istirahatnya itu luar biasa. Sudah minum jamu, sudah minum obat, sudah perawatan fisik, tapi tidak mau istirahat. Tambah sulit dan tidak sembuh-sembuh, akhirnya kita semakin kufur nikmat kepada Allah. Wis enakan titik, tapi karena kita kufur nikmat, wis tidak waras-waras, itu kufur nikmat tuh. Kita tidak sembuh-sembuh. Padahal setelah diterapi memang enakan, tapi kitanya saja yang tidak mau istirahat. Kitanya saja yang tidak mau menerima konsep wal asri. Ya, ketidakikhlasan ini nanti akan mempengaruhi kesembuhan. Harus ikhlas, wal asri, jadi penyakit wal asri, untuk sembuh juga wal asri, butuh waktu. Jangan mengingkari kebaikan, sudah jangan mengingkari kebaikan yang sudah dilimpahkan Allah. Nyatanya setelah dipijat itu enak, nyatanya setelah dibekam itu enak, nyatanya setelah di kiroprasi itu ada enaknya. Tapi ada reaksinya, mungkin kita relax, mungkin ada jaremnya. Nah kita besok ini baru butuh waktu untuk enak. Jangan lupa, makanya kita tidak sembuh karena kita kufur nikmat. Jadi berilah waktu, berilah ruang untuk menikmati kesempatan-kesempatan yang diberikan Allah untuk kita berbicara dengan diri kita sendiri, untuk kita bisa menerima diri kita sendiri. Jangan larikan diri terus dengan HP. Jangan sakit, sakit itu sulit, ayo preventif. Dimohonkan menjadi baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.